Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Di sini kita akan membahas kisah dan misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Kali ini, aku akan membawakan cerita tentang seorang penjual soto bernama Sarmi, yang nekat memakai pesugihan air sumur keramat demi laris dagangannya. Simak ceritanya sampai habis ya. Pagi itu udara masih basah oleh embun. Sarmi duduk di kursi plastik di depan warung sotonya, menatap kosong jalan tanah yang membentang di depan. Meja-meja di dalam warungnya kosong. Hanya suara sendok yang beradu pelan dengan panci besar berisi kuah soto yang belum terjamah. Sudah seminggu penuh warungnya sepi. Sejak awal bulan, pelanggan hanya datang 1-2 orang, itu pun sekadar membeli minum. Harga bahan-bahan naik, sementara utang di koperasi masih menunggu untuk dibayar. Sarmi memegang kepalanya, mengusap wajah yang sudah tampak lebih tua dari usianya yang sebenarnya belum genap 45. Di dapur kecil, Wati, anak sulungnya yang berusia 17 tahun, sedang mengiris kol sambil bersenandung pelan. Andri, anak keduanya yang berusia 13 tahun, duduk di lantai sambil mengerjakan PR matematika. Lina, anak bungsu berusia 8 tahun, duduk di pojok sambil memeluk boneka lusuh. "Kapan kita bisa beli seragam baru, Bu?" tanya Wati tiba-tiba, memecah keheningan. Sarmi terdiam beberapa saat, lalu tersenyum pahit. "Nanti kalau warung sudah ramai lagi, Nak." Padahal ia sendiri tak yakin kapan hari itu akan tiba. Suaminya sudah meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan kerja, meninggalkan Sarmi dengan utang dan 3 anak yang masih kecil. Sejak itu, Sarmi berjuang sendiri membuka warung soto kecil di rumah peninggalan orang tuanya. Awalnya, usaha itu berjalan lumayan. Tapi belakangan, entah kenapa, pelanggan makin sedikit. Banyak yang bilang rasa sotonya tetap enak, tapi tak ada lagi yang mampir. Siang itu, Sarmi memberanikan diri keluar sebentar ke warung tetangga untuk membeli bumbu tambahan. Saat melewati ujung jalan, ia melihat seorang nenek duduk di bawah pohon beringin besar. Rambut nenek itu panjang, beruban semua, dan matanya tajam memandang setiap orang yang lewat. "Nak Sarmi, ya?" Suara nenek itu berat, seperti keluar dari dalam sumur. Sarmi mengerutkan kening. "Iya." "Nenek siapa, ya? Kok tahu nama saya?" Nenek itu tersenyum samar. "Aku tahu banyak hal. Termasuk soal warungmu yang makin sepi." Bulu kuduk Sarmi meremang. "Kok nenek bisa tahu?" "Ada cara supaya warungmu ramai lagi. Caranya mudah, tapi tidak semua orang berani melakukannya," ujar nenek itu sambil menatap tajam. Sarmi mencoba tertawa kecil. "Ah, saya tidak mau macam-macam, Nek. Takutnya malah tambah susah." Nenek itu mendekat, suaranya merendah. "Ada sebuah sumur, sumur keramat. Airnya bisa memanggil rezeki dan membuat pembeli betah. Ambil air dari sana, pakai untuk cuci bahan masakanmu, untuk kuah soto. Kau akan lihat perbedaannya." Sarmi menggeleng pelan. "Itu seperti pesugihan, ya?" "Saya takut, Nek." Nenek itu menatapnya dalam. "Tidak ada yang gratis di dunia ini, Nak. Kau cuma perlu menyediakan ayam cemani setiap malam Jumat, itu saja." Sarmi menelan ludah. Ia tidak bertanya lebih jauh, tapi kata-kata nenek itu seperti menancap di kepalanya. Malamnya, saat ia menutup warung yang kembali sepi, ia teringat lagi wajah anak-anaknya yang berharap banyak. Utang menumpuk, uang di tangan tinggal sedikit, dan ia bahkan bingung besok harus beli bahan dari mana. Hatinya mulai goyah. Malam Jumat tiba. Bulan separuh menggantung pucat di langit, dikelilingi awan tipis yang bergerak lambat. Sarmi duduk di ruang tamu sendirian, menatap ayam cemani yang diikat di sudut ruangan. Ayam itu mengerja pelan, mengeluarkan suara lirih yang terdengar seperti keluhan. Di luar, suara jangkrik bercampur sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Wati, Andri, dan Lina sudah tidur. Sarmi memandangi wajah mereka sebelum keluar. Dalam hati, ia berkata lirih, "Maafkan ibu, semua ini demi kalian." Ia membawa ayam cemani itu dalam keranjang anyaman bambu, lalu berjalan cepat melewati jalan setapak menuju pohon beringin besar di ujung desa, tempat ia bertemu nenek misterius itu kemarin. Nenek itu sudah berdiri di sana, menunggunya. "Kau datang?" ujar nenek itu tanpa senyum. Sarmi hanya mengangguk. "Bagus. Ikuti aku."
Mereka berjalan melewati semak-semak, menuruni jalan licin yang jarang dilalui orang. Udara makin dingin, aroma tanah basah semakin pekat. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah sumur tua di tengah hutan kecil. Sumur itu dikelilingi batu-batu besar yang ditumbuhi lumut tebal. Dari dalamnya, terdengar suara air yang menetes pelan. "Apa ini? Aman, Nek?" tanya Sarmi dengan suara bergetar. Nenek itu tersenyum samar. "Kalau kau tahan, rezekimu akan mengalir tanpa henti." Nenek itu mengeluarkan pisau kecil dari kain jariknya. Lalu, tanpa banyak bicara, ia menyembelih ayam cemani itu tepat di bibir sumur. Darahnya dibiarkan menetes masuk ke dalam air. Bau anyir langsung menyeruak, membuat Sarmi hampir muntah. "Sekarang, kau ambil airnya," perintah nenek itu. Dengan tangan gemetar, Sarmi menurunkan ember tua ke dalam sumur. Saat ia menariknya kembali, air di dalam ember itu terlihat jernih, namun anehnya, ada kilau kehijauan yang bergerak-gerak seperti cahaya kunang-kunang. "Gunakan air ini untuk mencuci daging dan sayur. Gunakan juga untuk kuah soto. Besok, kau akan melihat hasilnya," kata nenek itu. Sarmi mengangguk pelan, masih tidak percaya ia sedang melakukan hal ini. Keesokan paginya, warung soto Sarmi berubah drastis. Dari pukul 7 pagi, pembeli mulai berdatangan. Awalnya hanya beberapa orang, tapi menjelang siang, warungnya penuh. Kursi tak cukup, sebagian pembeli bahkan rela berdiri menunggu. Mereka memuji rasa kuah sotonya yang, entah kenapa, lebih gurih dan segar dari biasanya. Sarmi hanya tersenyum sambil melayani. Tapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat ia menuangkan kuah soto dari panci, ia sempat melihat bayangan wajah asing di permukaan kuah, wajah pucat dengan mata hitam pekat. Ia berkedip, dan bayangan itu hilang. Namun sejak hari itu, warungnya tak pernah sepi lagi. Warung soto Sarmi terus ramai dari pagi hingga sore. Wati yang awalnya ikut membantu kini sering mengeluh capek. "Bu, ini pelanggan gak ada habisnya. Padahal dulu kalau jam segini sudah sepi," katanya sambil mengelap keringat. Sarmi hanya tersenyum tipis. "Rezeki jangan ditolak, Nak. Ini demi masa depan kita." Namun, beberapa minggu kemudian, Sarmi mulai merasakan keganjilan. Setiap malam, ia terbangun karena mendengar suara plung, plong dari arah dapur. Saat diperiksa, ia tidak menemukan apa-apa, hanya panci kuah yang masih mengepulkan aroma soto. Tapi di dasar panci, ada sehelai rambut panjang yang bukan miliknya. Suatu malam, saat ia sedang mencuci panci, terdengar bisikan halus dari arah sumur belakang rumah. "Air, lagi, tumbal, waktunya." Sarmi membeku. Suaranya seperti berasal dari dalam pikirannya, namun begitu jelas. Ia mencoba menepisnya, tapi bisikan itu semakin sering datang, terutama saat malam menjelang. Bulan berikutnya, Wati jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tapi suhu tubuhnya semakin panas, wajahnya pucat, dan matanya sering kosong menatap langit-langit. Dokter tidak menemukan penyakit jelas. "Mungkin kecapean saja," ujar dokter singkat. Tapi Sarmi tahu, ini bukan sakit biasa. Malam itu, ia kembali menemui nenek misterius di bawah pohon beringin. "Anakmu sakit karena sumur itu butuh tumbal," kata nenek itu dingin. "Tumbal?" Sarmi terkejut, jantungnya seperti diremas. "Nek, saya tidak mau anak saya." "Kau pikir rezeki besar itu gratis? Kalau bukan keluargamu, maka harus orang lain. Kalau tidak, sakitnya akan bertambah parah, atau dia akan mati." Sarmi terpaku, kakinya terasa lemas. Ia tak bisa membayangkan kehilangan anak. Tapi suara nenek itu terus berputar di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Sarmi mulai diam-diam memperhatikan pelanggan yang datang. Ia memilih seorang perempuan muda yang baru pindah ke sekitar rumahnya, yang sering makan di warungnya sendirian. Perempuan itu ramah, tapi sering curhat soal hidupnya yang susah. Malam Jumat, Sarmi mengambil secangkir kuah soto, membacakan mantra yang diajarkan nenek itu, lalu memberikannya secara gratis kepada perempuan itu dengan alasan bonus pelanggan setia. 2 minggu kemudian, kabar datang, perempuan itu meninggal mendadak karena sakit misterius. Wati pun sembuh seolah tak pernah sakit. Sarmi berusaha menenangkan hati. Ini demi keluarga, begitu ia meyakinkan dirinya.
Tapi bisikan dari sumur semakin sering terdengar. Dan setiap kali ia menimba air, kadang muncul bau anyir darah yang menusuk hidung. Sejak kematian perempuan muda itu, warung soto Sarmi semakin laris. Pelanggan rela antre panjang, bahkan sampai duduk di tikar depan rumah. Uang mengalir deras, dapur tak pernah sepi dari aroma kuah gurih. Tapi kebahagiaan itu mulai terasa pahit. Bisikan dari sumur kini terdengar setiap malam. Kadang di tengah memasak, Sarmi merasa ada yang memperhatikan dari arah pintu dapur. Sosok perempuan berambut basah, mengenakan kain lusuh, berdiri menunduk sambil mengulum senyum tipis. Setiap ia berkedip, sosok itu lenyap, tapi aroma lumpur basah tertinggal. Wati yang mulai sehat kembali justru sering mimpi buruk. Ia mengigau sambil menangis, "Jangan dorong aku, jangan, dingin." Sarmi terbangun berkali-kali untuk menenangkannya, tapi hatinya diliputi rasa bersalah. Ini semua gara-gara aku. Bulan berganti. Malam itu, Sarmi terkejut saat bisikan sumur terdengar lebih jelas, bukan lagi sekadar suara samar. Bulan ini, lagi, lebih cepat. Sarmi panik. Tidak bisa. Aku baru memberi tumbal bulan lalu. Kau janji 6 bulan sekali, teriaknya pada kegelapan sumur. Namun, sumur itu seakan tertawa. Suara air beriak pelan, lalu dari dalamnya muncul tangan pucat berlumur lumpur, menjulur keluar sebentar sebelum tenggelam lagi. Sarmi menjerit dan mundur terburu-buru. Keesokan harinya, Wati kembali jatuh sakit. Lebih parah dari sebelumnya, matanya sayu, tubuhnya lemah, dan ia tak mau makan. Sarmi tahu, ini ancaman. Sumur itu menuntut lagi. Kali ini Sarmi tak sempat mencari korban jauh. Ia mengincar tetangga sebelah rumah, seorang nenek yang sering beli sambal buat makan siang. Malamnya, ia mengantarkan semangkuk soto gratis, sambil berkata, "Ini soto baru, Nek. Coba saja, biar hangat badan." Nenek itu tersenyum polos. 2 minggu kemudian, kabar kematian nenek itu menyebar di kampung. Orang bilang karena usia, tapi Sarmi tahu penyebabnya bukan itu. Namun, sejak kematian kedua ini, suasana rumah Sarmi berubah mencekam. Malam-malamnya dipenuhi suara langkah basah di sekitar dapur, bau lumpur makin kuat, dan air sumur kadang berwarna merah gelap. Wati sering melihat wanita rambut panjang berdiri di belakang ibunya saat ia sedang memasak. Hingga suatu malam, Sarmi mendengar bisikan paling mengerikan sejak ia mulai melakukan pesugihan itu. "Tumbal, kali ini, kau." Tubuhnya gemetar, tangannya dingin. Ia mencoba menutup telinga, tapi bisikan itu terus mengikuti, bahkan saat ia memejamkan mata. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali membelah langit, menerangi halaman belakang rumah Sarmi. Air hujan membuat batu-batu di sekitar sumur licin, sementara suara derasnya air seakan menenggelamkan semua suara lain, kecuali satu, bisikan itu. "Sekarang, giliranmu." Sarmi duduk di dapur, memeluk lutut. Wati sudah tidur di kamar, tak tahu ibunya dikepung rasa takut. Bayangan-bayangan hitam terus muncul di sudut mata, seolah ada sesuatu yang menunggu di luar pintu. Ia mencoba menguatkan hati, tapi setiap detak jam membuat napasnya makin sesak. Tiba-tiba lampu dapur berkedip lalu padam. Dalam kegelapan, Sarmi mendengar suara langkah, basah, lambat, mendekat dari arah sumur. Bau lumpur menusuk hidung, membuat perutnya mual. "Sarmi," suara itu memanggil, berat, seperti berasal dari dasar air. Dengan tangan gemetar, ia meraih pisau dapur, meski sadar itu tak akan berguna. Ketika ia menoleh ke pintu belakang, sosok perempuan berambut panjang basah berdiri di sana. Matanya putih seluruhnya, bibirnya membiru, dan dari mulutnya menetes air keruh bercampur tanah. Sarmi mundur, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menggiringnya keluar rumah. Kakinya melangkah sendiri ke arah sumur. "Aku sudah beri 2 tumbal. Lepaskan aku," jerit Sarmi. Sosok itu tersenyum tipis, lalu berbisik, "Kau janji akan selalu memberi. Sekarang, kau yang memberi dirimu." Hujan makin deras. Petir menyambar, dan pada kilatan itu, tangan pucat berlumpur muncul dari bibir sumur, meraih kaki Sarmi. Ia menjerit histeris, mencoba berpegangan pada pinggiran batu, tapi cengkeraman itu sangat kuat. Air sumur mulai beriak, seakan menelan apapun yang mendekat.
Wati terbangun karena suara teriakan ibunya. Ia berlari ke dapur, lalu ke halaman, tepat saat Sarmi sudah separuh tubuh masuk ke sumur. "Ibu!" teriak Wati sambil menarik tangan ibunya. Tapi dingin yang menjalar dari kulit Sarmi membuatnya terlepas. Dalam sekejap, Sarmi terseret ke dalam kegelapan sumur. Air memercik tinggi, lalu hening. Wati berteriak memanggil-manggil ibunya, tapi yang menjawab hanya suara hujan. Ia berdiri kaku di tepi sumur, matanya terpaku pada air yang berputar pelan. Lalu dari kedalaman itu, gelembung-gelembung kecil muncul, diikuti bisikan yang hampir tak terdengar. "Giliranmu, nanti." Sejak malam itu, rumah Sarmi menjadi sunyi. Wati tinggal seorang diri, menolak pindah meski beberapa tetangga menyarankan. Katanya, ia ingin menjaga rumah peninggalan ibunya. Tapi dalam diam, Wati tahu, ia sebenarnya tidak sendiri. Beberapa malam setelah kejadian, Wati terbangun karena mendengar suara ember jatuh di belakang rumah. Saat ia mengintip ke jendela, air di sumur beriap pelan, padahal malam itu tidak hujan dan angin pun tak bertiup. Dari dasar sumur terdengar suara familiar, lembut, penuh kasih, suara ibunya. "Wati, sini, ibu kangen." Air matanya menetes. Rasa rindu bercampur takut membuat kakinya gemetar. Ia tahu itu bukan ibunya. Itu sesuatu yang memakai suara ibunya. Tetapi, setiap malam suara itu datang lagi. Selalu memanggil, selalu lebih dekat. Kadang di dapur, kadang di kamarnya. Dan tiap kali Wati mencoba menutup telinga, bisikan itu justru terdengar di dalam kepalanya. Sampai suatu dini hari, tetangga mendengar teriakan dari arah rumah Sarmi. Saat mereka datang, pintu belakang terbuka lebar. Di tepi sumur hanya ada sandal Wati yang tergeletak basah, dan air di dalamnya bergolak seolah baru saja menerima sesuatu ke kedalamannya. Sejak itu, tak ada lagi yang berani tinggal di rumah itu. Sumur di belakang rumah ditutup dengan semen, tapi para tetangga kadang masih mendengar suara ember beradu batu, diiringi bisikan lirih yaitu, "Giliranmu, nanti." Hikmah dari kisah ini adalah, dalam hidup, seharusnya kita mencari rezeki dengan cara yang halal dan bersih, tanpa menempuh jalan pintas yang mengorbankan orang lain apalagi darah daging sendiri. Kekayaan yang didapat dari cara kotor hanya akan berbalik menjadi bencana, membawa kesengsaraan, kehilangan, dan penyesalan yang tiada akhir. Lebih baik hidup sederhana namun tenang, daripada kaya raya tapi dibayar dengan air mata dan nyawa.